Ditambah lagi Jule yang baru saja mengubah penampilannya. Jagat dunia hiburan seolah tak pernah habis oleh kabar para publik figur yang menjadi sorotan. Mulai dari isu kedekatan asmara, konflik panas, hingga nyinyiran netizen terhadap suatu peristiwa atau sosok. Berikut inilah sederet kabar selebriti yang panas jadi perbincangan di jagat maya, versi Silet. 1. Terciduk Jeffrey Nicole dan Jule berdua di Bali. Pemirsa Silet RCTI, jagat maya kembali diguncang gosip panas. Aktor muda Jeffrey Nicole yang dikenal dengan citra rebel dan karisma layar lebar kini jadi sorotan bukan karena film terbarunya, melainkan dugaan hubungan asmara dengan selebgram Julia Prastini alias Jule. Awalnya hanya dianggap follow-followan biasa di Instagram, namun netizen dengan mata elangnya segera menemukan kejanggalan. Foto-foto mereka di Bali yang diunggah keduanya memang tidak menampilkan pose berdua, tapi detil kecil justru jadi bahan investigasi warganet. Latar belakang pemandangan yang sama, interior penginapan yang identik, hingga waktu unggahan yang nyaris berdekatan. Semua itu membuat publik menduga kuat mereka sedang menikmati liburan private bersama. Ditambah lagi Jule yang baru saja mengubah penampilannya. Banyak lagi komen-komen tapi nggak pernah gue tanggepin kalau komen-komen gitu. Oh iya. Kayak udah. Tapi ya, ada aja lah ya. Ada aja. Ya. Yang shipping gitu juga. Shipping ya. Apa yang aku post di sosial media itu kan buat kesenangan pribadi aku dan aku nggak ada dan aku bukan kewajiban aku buat ngejaga hati orang-orang, semua orang gitu. Jadi apa yang aku lakuin, apa yang aku suka. Jadi selama aku nggak nyakitin orang, nggak harm siapapun ya. Jadi kenapa harus marah? Tinggal dikomunikasikan dengan baik aja sebenarnya. 2. Heboh, suami Salsabila Adriani akui tak setuju jika Salsabila jadi IRT yang dibiayai penuh oleh suami. Gak kuat atau gak masuk akal? Tak kalah heboh, Ibrahim Rishad alias Ohim, suami aktris sekaligus penyanyi Salsabila Adriani, sedang jadi gunjingan netizen. Pasalnya, secara terbuka ia mengakui tidak setuju jika istrinya hanya menjadi ibu rumah tangga atau IRT yang sepenuhnya dibiayai oleh dirinya. Dalam pengakuannya, Ohim menilai gaya hidup sang istri terlalu besar dan tidak masuk akal jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan darinya. Ia bahkan menegaskan dirinya gak kuat menanggung beban finansial sendirian untuk kebutuhan tersebut. Di sisi lain, Salsabila kedapatan curhat mengenai sikap suaminya yang sangat perhitungan soal uang. Ia mengungkapkan bahwa untuk barang-barang mewah seperti tas, dirinya harus membelinya dengan uang pribadi, bukan dari suami. Dan uniknya pernikahan mereka, bahkan untuk membeli makan, Ohim pernah hanya membeli untuk dirinya sendiri dan juga Shalsa yang sampai harus angkat galon sendiri. Yang ngurus rumah kan bisa diurus sama mbak. Betul. Sebenarnya gitu. Bener. Jadi kalau menurut gue, ya kalau misalkan emang dia mau
apa ya, mau sesuatu gitu. Ya dia juga harus usahain untuk bisa dapetin itu. Media kalau emang gue bisa diurus 100% gue juga maunya diurus. Kalau gue bisa jadi trophy wife yang kerjain cuma pilates, minum kopi nganter anak sekolah, gue juga mau. Cuman ada 60% diri aku yang aku nggak suka digituin. Paham nggak? Kayak misalnya kayak contoh aja ya, misal mau beli tas nih. Kan kadang-kadang cewek suka iseng ya, beliin dong, beliin gitu. Terus kan kalau laki nolak mulu ya kerjaannya ya. Kita juga nggak minta sih ya, kayak saya mau nemenin nggak? Enggak, saya mau nemenin nggak? Enggak, saya mau nemenin nggak? Mau, ya udah oke gitu. Jadi kayak emang ya itu yang tadi aku bilang, selagi kita berdua punya kesempatan, punya waktu luang, pasti kita saling nemenin dan support satu sama lain. 3. FP datangi Polda Metro Jaya terkait laporan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Andres Adelio. Sorotan publik kini tertuju pada langkah berani FP alias Icel yang tengah berkonflik dengan aktor Andres Adelio. Kemarin, ia resmi mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kehadirannya tidak sendirian, melainkan didampingi tim kuasa hukum menandakan keseriusan dalam proses hukum yang sedang bergulir. Menurut keterangan salah satu kuasa hukum Icel, tujuan kedatangan kliennya adalah untuk memberikan keterangan sebagai pelapor atas dugaan tindak kekerasan seksual yang dilaporkan terhadap Andres. Lantas, seperti apa kondisi Icel yang kabarnya sebentar lagi akan melahirkan di tengah proses hukumnya dengan Andres? Benarkah dirinya merasa tertekan? Apalagi kabarnya belum ada itikat baik dari pihak Andres. Menyampaikan keterangan pada penyidik itu terkait apa yang kemarin sudah kita klien kami laporkan. Kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya, mereka udah tahu kok tujuannya apa. Bener-bener punya hubungan gitu atau? Enggak, maksud motifnya apa? Kalau memang kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, terus akhirnya viral, menurut kamu apa? Aku aja nggak tahu kenapa dia seperti itu. Apa yang dicari mungkin Nggak tahu. Aku nggak mau komen. Lebih ke fokus, bentar lagi kan melahirkan. Kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi, kita doanya aja teman-teman, semoga semuanya dilancarin. 4. Tepat 40 hari Gary Iskak meninggal dunia, Risha Novisa tulis pesan haru di hari ulang tahun sang putri. Hari Rabu 7 Januari 2026 kemarin menjadi momen penuh campuran rasa bagi keluarga almarhum Gary Iskak. Tepat 40 hari kepergian sang aktor yang wafat akibat kecelakaan sepeda motor, sang istri Risha Novisa masih larut dalam duka mendalam. Meski waktu berjalan, kehilangan suami tercinta tetap meninggalkan luka yang sulit terobati. Namun di tengah kesedihan itu hadir secercah kebahagiaan kecil. Putri mereka merayakan ulang tahun ke-9 yang jatuh tepat di hari ke-40 kepergian sang ayah. Di akun media sosialnya, Risha membagikan pesan haru untuk sang putri. Ia menuliskan ungkapan cinta sekaligus doa agar sang anak tumbuh kuat meski harus merayakan ulang tahun tanpa kehadiran ayah di sisinya. Hari ini, hari ulang tahunmu anak cantikku. Doa terbaik dari bunda dan kakak-kakak ya nak. Dan juga 40 hari kepergian ayah tercinta sangat menyedihkan. Tapi kita harus kuat. Kita bisa, kita kuat dan dia selalu ada di hati kita. Selamat jalan cintaku, insya Allah kita akan bertemu lagi di sana. Pesan itu sontak membuat netizen ikut terenyuh. Banyak yang memberikan dukungan dan doa agar Risha serta putrinya diberi kekuatan menghadapi masa sulit. Terima kasih sudah
diberikan cinta dan kasih sayang. Sekarang aku lebih sayang sama dia, aku ambil ya. Mungkin Allah kalau bisa ngomong seperti itu ya. Jadi sekarang kamu sama anak-anak, nanti aku yang urus.